pasal 11. Dan ancaman hukumannya serius. Saya bacakan saja yang lengkapnya, Tin. Bahwa di dalam tindak pidana pencucian uang ini di pasal 11 disebutkan pejabat atau pegawai PPATK dan penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini. Jadi dengan kata lain, sebenarnya para pimpinan DPR sadar betul mereka sudah melakukan blunder dengan kemarin melakukan konferensi pers dan menyebutkan data dari PPATK. Kenapa saya katakan ini menjadi sangat politis dan hanya menyasar kepada orang per orang, khususnya adalah Saudara Waode Nurhayati, karena sekarang Saudara Waode Nurhayati sedang berperkara di Badan Kehormatan akibat pengaduan pimpinan DPR khususnya Pak Marzuki Ali. Jadi Anda berpikir bahwa sebetulnya ini adalah, kalau boleh dibilang, dendamnya gitu pimpinan DPR kepada Waode Nurhayati? Ya, dan pernyataan Pak Marzuki Ali ketika kemarin di Istiqlal, beliau mengatakan bahwa PPATK menjawab permintaan Badan Kehormatan. Nah, di sini pun ada masalah yang sangat mendasar terkait dengan kewenangan DPR. PPATK diatur di dalam undang-undang tentang pencucian uang ini, dikatakan secara jelas bahwa di pasal, maaf saya sebutkan ya, bahwa di pasal 64 ayat 2, di situ dikatakan bahwa dalam hal ditemukan adanya indikasi tidak pidana pencucian uang atau tidak pidana lain, PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Jadi bukan kepada DPR, apalagi misalkan bahkan presiden pun tidak boleh. Nah, ini juga sebuah persoalan yang harus diklarifikasi oleh PPATK. Karena apabila ini dilakukan akan sangat berbahaya. Ya, Mas Teguh, semua orang sekarang jadi bertanya, kan pimpinan DPR ketika menggelar jumpa pers itu tidak menyebutkan siapa. Tapi kemudian PAN seperti kebakaran jenggot. Bahkan kemudian sudah menyebut itu pasti kemungkinan menuding ke Waode. Nah, apa yang menyebabkan kemudian PAN yakin bahwa yang disasar adalah Waode? Pertama, kita konsisten dengan pernyataan pimpinan Dewan sendiri yang mengatakan bahwa PPATK menjawab atau surat PPATK tersebut menjawab pertanyaan dari Badan Kehormatan yang meminta kepada pimpinan Dewan dan pimpinan Dewan bersurat kepada PPATK. Dan harus diingat yang sedang berperkara di Badan Kehormatan hari ini yang anggota Banggar hanyalah Saudara Waode Nurhayati. Sesederhana itu. Ini kan sungguh amat menyedihkan ketika ada seorang anggota Banggar yang kita tahu dia secara serius, konsisten dengan segala idealismenya berusaha untuk melakukan perbaikan dari dalam, sekarang seolah-olah menjadi musuh tokoh-tokoh ini begitu. Ini anak muda yang baru kali ini menjadi anggota DPR, yang masih tumbuh idealismenya, masih sangat menyala-nyala keinginannya untuk melakukan perbaikan, masuk ke dalam sistem, mau dimatikan begitu saja dengan cara-cara pendiskreditan. Baik. Ini kan sungguh tidak bisa kita biarkan. Kita beralih ke Mas Ade Irawan. Kalau tadi kan Mas Teguh poinnya diantaranya ada dua, yaitu yang pertama pimpinan DPR harusnya memang tidak membuka nama, tapi kemudian diklarifikasi lah begitu ya, nggak ada menyebutkan orang per orang. Yang berikutnya adalah harusnya PPATK juga tidak melaporkan ke DPR, tapi melaporkannya kepada penyidik. Nah, dari bocoran yang Anda punya sebetulnya apakah hanya kemudian menyasar kepada satu orang saja yang adalah kemudian diyakini sebagai Waode Nurhayati oleh fraksi PAN? Pertama, sikap ICW jelas, mengingat banyak korupsi yang melibatkan Banggar itu ya. Saya kira hampir semua kasus korupsi besar ini kan nama anggota Banggar terus disebut gitu ya. Upaya untuk melakukan penelitian aliran uang di anggota Banggar saya kira harus ada gitu ya. Bahkan kalau mau lebih jauh ke partai politik, karena keyakinan kami uang-uang haram ini juga tidak lari ke kantong anggota-anggota Banggar, tapi juga ke partai politik. Tapi kemudian yang kedua, kalau ditanya siapa yang terlibat gitu ya, saya kira ini mesti ditanya ke BK dan kepada PPATK. Saya kira pertanyaan mendasar ke BK, siapa permintaannya itu, apakah semua anggota Banggar atau cuma beberapa? Kalau cuma beberapa itu, apalagi kemudian seperti kata Mas Teguh hanya
BK dan DPR sedang berperkara dengan satu WOD gitu ya. Saya kira memang ini sangat politis dan ini yang sangat disesalkan karena ini tidak didudukan sebagai bagian dari upaya untuk melawan mafia anggaran, tapi ini bagian dari untuk menutup praktek mafia anggaran dari gangguan-gangguan terutama dari dalam. Jadi penyingkiran orang-orang yang kritis dari dalam. Nah, saya kira ini yang harus dijawab oleh BK DPR termasuk PPATK. Yang ketiga juga yang mesti diklarifikasi, apakah temuan PPATK ini transaksi mencurigakan atau transaksi yang lain? Ini kan juga belum bisa diklarifikasi gitu. Baik, apakah ICW tahu bahwa ada praktek penyalahgunaan anggaran? Tapi nanti Mas ya, dijawab saat lagi ya. Kami akan kembali dengan perbincangannya saat lagi.